Akhirnya satu kesimpulan boleh kita pakai. Ini ada geng tuh yang Ya. nggak mungkin Firly sendirian tuh. Dan geng ini justru yang ingin mempertahankan Firly di KPK tuh Ya. dengan mengandalkan kasus Anies Baswedan. Tapi udah keburu kebaca oleh publik dan nggak pernah disangka oleh Pak Firly bahwa orang sekitar dia itu sudah mengintai dia dari awal. Dari kasus Novel Baswedan semua bersiap-siap untuk membongkar ya pengetahuan orang-orang di sekitar Firly lebih bagus daripada pengetahuan tentang dia terhadap orang-orang itu. Jadi Firly terlalu percaya diri bahwa dia itu bos, bahwa dia itu senior di dalam kepakatan. Dia nggak tahu bahwa para penyidik ini bergaul juga dengan LSM dan para penyidik tahu bahwa ada etika yang lagi dikembangkan di negeri ini, yaitu kejujuran dan kembaran-kembaran dari nilai itu. Firly lupa itu. Nah sekarang dia kena dengan kerjaan yang sangat simpel dilakukan oleh akun rakyat itu, rakyat jelata. Sekedar pelanggaran etik, tapi juga sudah pelanggaran hukum pidana, misalnya membocorkan rahasia atau membocorkan keterangan rahasia termasuk melalui dokumen penyelidikan tersebut. Dan harapan kami juga adalah bahwa proses ini bukan hanya ditangani oleh Dewan Pengawas KPK, tetapi karena ada masalah pidana juga ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini saya kira kepolisian perlu menerima laporan-laporan itu dan membuatnya ke dalam laporan polisi menjadi LP sehingga bisa diproses ke dalam penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dan yang ketiga, tentu kami juga mengamati langkah dari Brigjen Endar yang bukan hanya melaporkan kepada Dewas tapi juga kepada Polda dan juga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk yang terakhir ini kami masih mengamati apakah memang yang bersangkutan akan melaporkan itu. Sejauh ini yang kami lihat di dalam KPK, hampir bagian besar dari para pegawai KPK merasa kecewa dan ingin agar ada sanksi yang tegas terhadap ketua KPK. Bahkan dalam catatan mereka, paling tidak ada 26 kasus operasi tangkap tangan yang gagal karena dibocorkan. Dan bisa jadi kebocoran-kebocoran itu akibat dari praktik-praktik yang tidak etis dan melanggar prinsip-prinsip integritas di dalam KPK seperti yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Kenapa dilaporkan? Ya sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, enough is enough gitu. Pelanggarannya tidak hanya etika, tapi sudah mengarah ke pidana juga. Bahkan kan ini kan suatu keterlanjuran. Jadi ya memang ada desain besar untuk melumpuhkan dan membunuh KPK. Kenapa saya paham? Mohon izin, saya menulis buku judulnya Jangan Bunuh KPK. Jadi dulu kita adalah orang-orang yang mendukung KPK yang kita cintai sebagai bagian dari upaya menuntaskan reformasi dalam pemberantasan korupsi. Sekarang KPK-nya part of the problem gitu. Kenapa? Satu, undang-undang KPK melumpuhkan institusinya. Dua, institusi yang dilumpuhkan lewat aturan itu harusnya masih bisa bernapas jika di internalnya, pegawainya, pimpinannya punya integritas. Kalau independensinya dicabut, integritasnya masih ada harapan. Tapi pun pada saat seleksi terpilih orang-orang seperti ini yang kemarin Pak Budi Santoso mengatakan pernah disidang dan dikeluarkan hukuman berat. Unsur pidananya yang satu, mana yang ya ada beberapa, ada 4. Tapi pada elemennya adalah satu, bertemu dengan orang-orang yang terkait perkara. Itu pidana tuh. Ancaman hukumannya 5 tahun. Kedua, membocorkan dokumen rahasia. Ya, ini ada dugaan dalam kasus yang Kementerian SDM, ya kan? Kemudian terkait dengan menghalangi penyidikan. Nah, ini elemen-elemen pidananya sudah masuk. Tetapi kan tidak aneh karena itu sudah terjadi sebelumnya. Yang aneh juga kenapa masih dipilih bahkan menjadi pimpinan KPK. Jadi ini memang ada desain besar untuk melumpuhkan KPK tadi, dan tidak hanya pidana yang itu tentu sudah dilaporkan juga oleh teman-teman Maki, dan kita juga mempertimbangkan untuk menambah dokumen-dokumen untuk menguatkan itu, tapi juga secara etik kan, secara etik. Dan sudah banyak ada helikopter, banyak sekali persoalan-persoalan beliau ini. Klaim Firly Bahuri mustahil kuasai KPK. Rocky Gerung katakan alasannya. Dikutip dari News Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung mengklaim bahwa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mustahil menguasai seluruh lembaga anti rasuah yang dipimpinnya.
Pasalnya, kata Rocky Gerung, keadilan tidak bisa ditutupi dengan cara apapun, sehingga Firly Bahuri tidak mungkin bisa menguasai seluruh elemen di KPK. Memang keadilan itu tidak mungkin ditutupi, apinya tetap menyala. Kita dulu membayangkan bahwa satu KPK itu sudah ada sistem. Begitu Firly terpilih, maka seluruh KPK dikuasai. Enggak, ungkapnya. Kemudian selalu ada orang-orang yang mempunyai integritas tinggi dalam sebuah lembaga, entah hanya satu atau lebih dari itu, untuk mencegah potensi penyimpangan. Kita tahu bahwa tetap ada 2-3 orang yang punya integritas berupaya untuk memberitahu secara moral dan mungkin langsung menegur temannya yang potensial untuk dapat amplop, ujarnya. Maka dari itu, mustahil seseorang bisa menguasai seluruh lembaga tanpa ada sosok yang bersih. Ini tidak hanya terjadi pada pejabat, namun juga di organisasi kepemudaan. Jadi terlihat semacam keinginan untuk membersihkan kembali diri masing-masing, apalagi ini bulan Ramadan, dan merasa bahwa ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kami masih bersikap jujur, gitu ucapnya. Jadi udah kembaliin amplopnya. Hal yang berlaku juga bukan sekedar di tingkat pejabat. Di tingkat organisasi kepemudaan juga berlaku pola itu. Tandasnya dikutip dari news dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 14 April. Firly Bahuri mustahil menguasai seluruh lembaga anti rasuah yang dipimpinnya. Pasalnya, kata Rocky Gerung, keadilan tidak bisa ditutupi dengan cara apapun, sehingga Firly Bahuri tidak mungkin bisa menguasai seluruh elemen di KPK. Kita dulu membayangkan bahwa satu KPK itu sudah ada sistem. Begitu Firly terpilih, maka seluruh KPK dikuasai. Enggak, ungkapnya. Kita tahu bahwa tetap ada 2-3 orang yang punya integritas berupaya untuk memberitahu secara moral dan mungkin langsung menegur temannya yang potensial untuk dapat amplop, ujarnya. Maka dari itu, mustahil seseorang bisa menguasai seluruh lembaga tanpa ada sosok yang bersih. Ini tidak hanya terjadi pada pejabat, namun juga di organisasi kepemudaan. Jadi terlihat semacam keinginan untuk membersihkan kembali diri masing-masing, apalagi ini bulan Ramadan, dan merasa bahwa ini kesempatan untuk membuktikan bahwa kami masih bersikap jujur, gitu ucapnya. Di tingkat organisasi kepemudaan juga berlaku pola itu. Tandasnya dikutip dari news dari YouTube Rocky Gerung Official Jumat 14 April.